Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka di hari Kamis dalam mata pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Pengurangan bilangan bulat. Nah, materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dapat menyelesaikan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, dapat menyelesaikan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Pengurangan bilangan bulat. Nah, kalau di materi sebelumnya, di minggu sebelumnya kita mempelajari tentang penjumlahan bilangan bulat. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pengurangan bilangan bulat. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Ketentuan pengurangan bilangan bulat yaitu yang pertama, positif dikurang dengan positif, maka hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Nah, yang kedua, negatif dikurang dengan negatif, hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Nah, yang ketiga, negatif dikurang positif, hasilnya negatif. Dan yang keempat, positif dikurang negatif, hasilnya negatif. Nah, abang kakak, untuk ketentuan yang pertama dan kedua, untuk positif dikurang positif dengan negatif dikurang negatif, nah hasilnya itu kan tadi bisa positif atau negatif. Nah, hasil tersebut kenapa bisa positif bisa negatif? Tergantung bilangan mana yang paling besar. Nah, jadi jika bilangan yang paling besar itu positif, maka nanti hasilnya bisa di positif. Sedangkan jika bilangan yang lebih besar itu adalah negatif, maka hasilnya akan negatif. Jadi abang kakak, kalau di penjumlahan bilangan bulat memiliki ketentuan, nah di pengurangan bilangan bulat juga memiliki ketentuan. Seperti materi sebelumnya, Miss Eka sarankan agar kamu mengingat atau menghafal 4 ketentuan pengurangan bilangan bulat. Kenapa? Agar memudahkan kamu saat proses mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan pengurangan bilangan bulat. Insya Allah bisa dipahami ya abang kakak. Nah, di sini kita akan membahas contoh yang pertama, yaitu positif 4 dikurang dengan negatif 5. Nah, langkah yang pertama, bilangan 4 atau positif 4 artinya maju 4 langkah ke depan dari angka 0. Nah, seperti ini kamu perhatikan di situ ada seorang anak yang awalnya dia berdiri di angka 0 garis bilangan, kemudian dia maju 4 langkah hingga sekarang dia berdiri di angka 4. Nah, langkah yang kedua, pengurangan artinya itu berbalik arah dari langkah yang pertama. Nah, tadi kan yang pertama dia sudah berdiri di angka 4. Nah, perhatikan gambar yang ada di bagian bawah. Nah, di situ kan tadi anaknya itu berbalik arah. Nah, kalau kamu perhatikan ketika dia menghadap ke depan, dia berbalik arah ke belakang. Nah, namun kamu perhatikan lagi, soalnya itu adalah positif 4 dikurang negatif 5. Nah, abang kakak, karena dia dikurang negatif 5, tanda negatif itu bertemu dengan tanda negatif maka menghasilkan tanda positif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Sehingga di langkah yang ketiga,
Nah, negatif 5 atau negatif 5 artinya mundur 5 langkah ke belakang. Nah, kalau kamu perhatikan gambarnya, ketika dia berbalik arah, nah dia kan dikatakan mundur 5 langkah, maka tetap benar posisi si anak itu mundur lagi ke belakang 5 langkah. Sehingga posisi dia 4, dia berbalik arah menghadap ke angka 0, kemudian karena dia pengurangan yaitu negatif, dia mundur 5 langkah ke belakang, sehingga posisinya dia sekarang ada di angka 9. Maka 4 dikurang negatif 5 itu adalah hasilnya 9. Nah, sebenarnya langkah yang lebih mudah seperti Miss Eka katakan tadi, bahwa 4 dikurang negatif 5. Nah, di sini kan Miss Eka beri tanda ya. Di sini ada tanda negatif. Negatif bertemu dengan negatif maka hasilnya positif. Jadi kalau kita gambarkan bisa menjadi 4 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 9. Nah, mudah ya abang kakak. Kalaupun kamu tidak kurang paham mengenai penjelasan Miss Eka yang merubah tanda, nah insya Allah dengan melihat gambar seorang anak yang berdiri di atas garis bilangan, insya Allah memudahkan kamu untuk memahaminya. Itulah contoh yang pertama. Nah, jawabannya adalah 9. Nah, pengurangan bilangan bulat. Nah, contoh yang pertama lagi, ini contoh yang kedua ya Bang Kakak. 4 dikurang 3. Nah, seperti di sini ada garis bilangan, seperti biasa, posisi di sebelah kanan angka 0 itu adalah bilangan positif, di sebelah kiri angka 0 adalah bilangan negatif. Nah, 4, maka dia maju 4 langkah, berarti dia ada di positif 4, dikurang 3. Nah, kalau ini dikurang 3, nah 3-nya itu kan tetap positif, dikurang 3. Maka dia mundur 3 langkah atau mundur 3 angka. Nah, kalau yang ini mudah ya, karena positif dikurang dengan positif. Maka tadi hasilnya adalah positif, benar. Maka 4 dikurang 3 itu hasilnya adalah 1. Kemudian kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Negatif 5 dikurang dengan 3. Nah, perhatikan garis bilangan, dikatakan angka yang pertama adalah negatif 5. Maka dari angka 0 bergerak ke arah kiri, itu adalah posisinya di negatif 5, dikurang dengan 3. Abang kakak, kalau dikurang dia mengarah ke benar, mengarah ke kiri. Negatif 5 dikurang dengan 3, maka dia hasilnya adalah negatif 8. Benar. Mudah ya abang kakak? Insya Allah kalau kamu sudah memahami ketentuan-ketentuan pengurangan bilangan bulat, maka mengerjakan latihan-latihan seperti ini, insya Allah kamu sudah bisa mengerjakannya. Nah, di sini ada latihan, di mana latihan ini ada 2 soal. Yang pertama itu adalah 8 dikurang 5. Wah, mudah sekali ya soalnya. Kemudian yang kedua, negatif 6 dikurang 4. Nah, Miss Eka tetap menyarankan silahkan kamu buat jawaban kamu menggunakan garis bilangan. Alangkah lebih baiknya. Nah, kalau kamu menggunakan garis bilangan, Miss Eka tuh bisa mengetahui kamu sudah paham atau belum dalam pengerjaan pengurangan bilangan bulat. Nah, kemudian yang kedua itu negatif 6 dikurang 4. Silahkan kamu kerjakan menggunakan garis bilangan. Jangan seperti latihan-latihan sebelumnya, kamu mengerjakannya tidak menggunakan garis bilangan. Langsung jawabannya. Nah, namanya matematika itu kan sudah pernah Miss Eka jelaskan, harus ada proses pengerjaannya. Jadi tidak instan langsung jawabannya saja. Nah, di sini Miss Eka tidak mengharapkan jawaban yang selalu benar, mengharapkan nilai 100, tapi Miss Eka mau tahu kamu sudah paham atau belum dalam materi pembelajaran kita. Nah, abang kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini mengenai pengurangan bilangan bulat. Nah, insya Allah mudah dipahami ya. Nah, kalau kamu mendengarkan video Miss Eka dari awal sampai akhir saat Miss Eka menjelaskan baik itu mengenai ketentuan, kemudian contoh-contoh soalnya,
insya Allah pasti kamu akan paham. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dan menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Terima kasih, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Nah, kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa dikerjakan latihannya dengan sebaik mungkin. Nah, Abang Kakak, sampai bertemu di materi pembelajaran matematika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.